Semoga damai sejahteranya ini sungguh menetap dalam lubuk hati kita yang terdalam. Dunia panggung bersandiwara, hidup hanya penuh hura-hura. Tuhan beri damai sejahtera, sumber kasih yang tak pura-pura. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Para romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita pada pagi hari ini kembali berkumpul merayakan Ekaristi kita. Mari kita siapkan hati sejenak dengan memeriksa batin kita, menyadari dan mengakui segala kekurangan, kelalaian dan dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau memberikan jaminan hidup kekal pada kami. Teguhkanlah iman dan harapan umat-Mu agar kami tak pernah ragu akan janji-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid.
Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalimat di awal Injil yang baru saja kita dengarkan ini selalu diulangi setiap Ekaristi dirayakan sebelum kita komuni.
Perkataan inilah juga yang seringkali disampaikan oleh Yesus yang bangkit kepada para murid saat menjumpai mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menyampaikan ini agar para murid mengalami damai yang sungguh bisa menetap dalam hati para murid. Damai yang tidak semu. Damai sejahtera yang diberikan Yesus itulah yang akan memampukan para murid untuk mengalami kasih sejati dari Allah, yang akan membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rasa perasaan saja, yang akan membuat kita tetap tenang walaupun menghadapi aneka penderitaan, yang membuat kita tetap mampu untuk mengasihi orang yang membenci atau menyakiti, serta membuat kita menderita. Yang membuat kita dapat sungguh mengasihi Bapa seperti Yesus. Yang membuat kita juga tetap teguh dan bersemangat seperti Paulus dan Barnabas untuk mewartakan dan menyalurkan kabar baik, kabar keselamatan kepada sesama. Yang membuat kita juga sanggup untuk melaksanakan apa yang Bapa perintahkan kepada Yesus. Semoga damai sejahteranya ini sungguh menetap dalam lubuk hati kita yang terdalam. Dunia panggung bersandiwara, hidup hanya penuh hura-hura. Tuhan beri damai sejahtera, sumber kasih yang tak pura-pura. Jika kita sudah mati bersama Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup bersama Kristus pula. Haleluya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memperbaharui kami dengan sakramen-Mu. Pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah tubuh kami untuk hidup yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan semua kita doakan dalam peran Ekaristi ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.